Oke, selamat malam teman-teman. Uh, Selamat malam juga untuk Ibu dosen sebagai pengajar mata kuliah pemrograman. Jadi di sini saya akan menjelaskan suatu aplikasi, dan ini adalah tugas untuk melengkapi nilai UAS atau UAS. Jadi di sini saya membuat aplikasi yang bernama manajemen keuangan pribadi. Nah, jadi saya akan menjelaskan apa-apa saja dari fitur-fitur yang ada di aplikasi tersebut. Sebelumnya saya akan melihatkan di sini saya membuat manajemen keuangan memakai Swing, dan di dalamnya tuh terisi ada form utama yang dimana isinya tuh ada desain yang saya buat dan ada kode-kode yang saya buat agar desain yang saya buat ini nih berguna semua atau terpakai semua. Nah, ini adalah form utama saya, dan kedua tuh ada transaksi DAO Java. Nah, transaksi DAO Java, di sini ada kode-kode yang sangat banyak sekali, ada ubah, ada hapus, ada tampil data segala. Dan saya di sini dan seterusnya nih ada database dan berisi koneksi Java. Jadi ini tuh agar bisa koneksi ke database di sini, di localhost atau PHP MyAdmin ya. Jadi dari kode ini yang menghubungkan data tersebut akan masuk di sini. Sebelum itu saya akan menjelaskan dulu dari awal ya. Nah, habis itu koneksi Java, ada transaksi Java juga. Dan di libraries juga saya memakai MySQL Connector J8.0.33.jar dan JFreechart 1.5, 1.6 dan jar, dan JDK 1.1.8. Nah, oke. Jadi saya di sini akan menjalankan ya aplikasinya. Nah, kita ngerunning dulu di sini. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk. Nah, ini salah satu aplikasi yang saya buat, manajemen keuangan pribadi. Dan di sini ada terisi, ada kategori. Jadi kategori ini ada berbagai isi, ada makanan, transport, belanja, gaji, dan lainnya. Jumlah, jadi mungkin jumlah keuangan atau uang yang kita keluarkan atau pemasukan, entah itu buat makanan atau gaji, pemasukan. Nah, dan berikutnya ini ada tanggal uang itu masuk atau keluar itu tanggal berapa. Dan jenisnya nih ada pemasukan dan pengeluaran ya. Dan di bawahnya ada tombol simpan, ubah, hapus, dan reset. Jadi tombol simpan itu ketika kita mengisi data ini, dia akan otomatis tersimpan di kotak sini. Jadi di kotak sini tuh ada ID, ada kategori, ada jumlah, ada tanggal, dan jenis. Nah, jadi itu ID-nya tuh nomornya, kategori itu jadi makanan kayak tadi, makanan, transport, belanja, gaji, dan lainnya. Jumlahnya berapa. Jadi untuk pengeluaran, misalkan kita pengeluaran transport tuh jumlahnya berapa, tanggal jumlah atau pemasukannya itu kapan, dan jenisnya tuh pengeluaran atau pemasukan. Oke, di sini saya akan coba menjalankan aplikasinya ya. Oh, satu lagi. Di sini di sebelah kanan ini ada kayak semacam grafik yang dimana ini adalah semua pengeluaran atau pemasukan kita, gitu. Pengeluaran atau pemasukan kita. Jadi ini baru pengeluaran, yang sebelumnya saya udah pernah isi. Nanti pemasukan akan terotomatis nongol di sini grafiknya. Oke.
kita coba jalanin aplikasinya dulu ya. Kita pertama isi makanan. Jumlahnya misalkan kita beli makanan itu kita jumlah berapa ya? Jumlahnya kita isi sebentar. Jumlahnya kita isi 20.000. Nah, di sini 20.000 kita tidak perlu ngetik memakai RP karena akan terotomatis terisi di sini. Oke. Tanggalnya kita misalkan tanggal tahun 2026 bulan 09 tanggal 07. Nah, berarti ini kalau makanan ini berarti pengeluaran kita. Jadi yang kita keluarkan untuk beli makanan tersebut. Kita simpan di sini. Nah, di sini menunjukkan data berhasil disimpan. Data berhasil disimpan dan terotomatis akan tersimpan di sini nih. Nih, makanan 20.000 2026 tanggalnya dan jenisnya tuh pengeluaran. Nah, coba kita memakai tombol ubah ini ya. Misalkan kita mau ngubah salah satu kategori di sini, jadi kita tinggal ketik saja satu kotak di sini atau satu kategori. Dan dia akan terotomatis masuk di sini. Jadi kita tidak perlu ngetik satu-satu lagi. Jadi kita tinggal pilih aja nih. Misalkan kita mau ubah jumlah ya. Ini kan jumlahnya tadinya 60.000 ya. 60.000 coba kita ubah menjadi 90. Dan kita ubah dari makanan menjadi gaji. Berarti kalau gaji itu otomatis pemasukan ya. Pemasukan kita pencet ubah di sini dan di sini akan berubah. Kita lihat. Nah, bisa dilihat teman-teman di sini gaji yang tadinya makanan kategorinya menjadi gaji, jumlahnya 90.000 yang tadi kita isi, tanggalnya tahun 2026 bulan 7 tanggal 9, jenisnya pemasukan. Nah, ini yang tadi kita ubah teman-teman. Nah, coba kita menggunakan tombol hapus. Apakah tombol tersebut berguna? Kita sama kayak tadi, kita tinggal ketik di sini. Kita ketik, kita pencet langsung hapus saja. Otomatis dia langsung hapus di sini. Nah, kalau memang kita misalkan kita salah pilih kategori atau salah pilih data di sini, jadi di sini akan muncul konfirmasi dulu. Jadi dia tidak akan langsung terhapus, di sini akan konfirmasi agar kita bisa lihat lagi data yang mau kita hapus dan coba kita hapus. Nah, data berhasil dihapus dan di kotak tabel data ini yang tadi kita hapus pun juga terhapus. Nah, kita hapus lagi, coba satu lagi, konfirmasi nongol. Nah, kita pencet yes. Nah, terhapus. Bisa dilihat di sini terhapus. Terus jadi tombol hapusnya tuh berguna ya. Tombol hapusnya berguna. Nah, coba kita menggunakan tombol reset. Apakah reset ini bakal berguna? Nah, jadi reset tuh kayak kita mengisi ini, misalkan memang salah semua dua ini, dia akan reset langsung ke hapus semua. Misalkan jumlahnya 20.000, tanggalnya 2026 08 09. Nah, kita pencet reset di sini, dia akan otomatis langsung terhapus semua. Nah, di sini langsung terhapus semua. Berarti 4 tombol ini dari simpan, ubah, hapus, dan reset itu berfungsi semua. Nah, coba kita menggunakan satu fitur yang dimana di sini ada tertulis jumlah ya. Berarti kalau misalkan jumlah, otomatis kita harus memasukkan angka. Entah itu 20.000, entah 30.000. Tapi coba kita masukkan dengan huruf. Apakah dia tetap tersimpan atau tidak? Karena jumlah ini tuh, jumlah berarti harus memasukkan angka. Coba kita memasukkan huruf apa saja. Nah, terus tanggalnya tetap tanggal biasa.
Nah, kita coba simpan ya. Masukkan pengeluaran, makanan, kita pilih gaji. Enggak, kita pilih belanja. Coba kita simpan, apakah dia bakal tersimpan? Nah, di sini tertera ya, tertera datanya tidak akan tersimpan karena memang di sini di fitur ini saya membuat jumlahnya itu harus berupa angka. Nah, saya membuat fitur itu jumlahnya harus berupa angka. Jadi kalau misalkan di sini tidak angka, dia tidak akan tersimpan di data table ini. Nah, dia tidak akan tersimpan. Nah, terus dan sekarang kita bahas grafik ini ya, grafik. Nah, grafik ini yang tadi saya bilang, ini sesuai yang ada di data table di sini. Ini kan pengeluaran ya. Pengeluaran tuh berarti paling gede itu 20.000. Berarti grafiknya di sini tuh tertera 20.000. Misalkan coba kita tambahin makanan, jumlahnya misalkan kita tambah 30.000. Kita nggak usah pakai Rp ya teman-teman, rupiah. Jadi dia akan otomatis tersimpan di sini, di tabel ini, Rp 20.000 agar pembacanya tidak bingung. Nah, kita coba simpan 07. Nah, kita coba simpan ya. Pengeluaran tetap pengeluaran ya. Dan di sini otomatis akan menambah. Nah, tadinya 20.000, coba kita simpan. Nah, di sini akan berubah nih. Di sini akan berubah menjadi 50.000. Nah, karena jumlah semuanya ini, jumlah pengeluaran akan tertera di grafik sini. Jadi jumlah ini ada 30.000 ditambah 20.000 menjadi 50.000. Nah, coba kita kita isi di sini menjadi pemasukan. Apakah nongol data tersebut? Nah, kita isi gaji, jumlahnya misalkan 50.000. Nah, tanggalnya sama, kita mengisi lagi. Nah, pemasukan ya, kita coba simpan. Ini kita lihat dulu sebentar ya. Sebentar, ini pemasukan ternyata tidak masuk di sini, padahal saya sudah ubah ya teman-teman. Mungkin ada salah satu data yang terhapus karena memang kemarin saya sudah bikin pemasukan pengeluaran. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa sama kayak pengeluaran ya teman-teman, yang dimana kalau misalkan kita memilih pemasukan di sini, grafiknya akan terisi di sini pemasukan teman-teman. Cuma mungkin datanya terhapus ya, datanya terhapus. Coba kita atau mungkin datanya terhapus ya teman-teman. Ya, saya jelaskan sedikit, kemarin fitur saya begitu, cuma mungkin terhapus. Nah, ini jadi bisa digeser-geser ya teman-teman. Nah, jadi begitulah aplikasi yang saya buat, dan semua tombol berubah. Mungkin dari salah satu grafik pemasukan mungkin terhapus sama saya, tapi semua tombol pun berguna. Dan jumlahnya di sini berguna juga. Tertera di sini 22.000, 21.000 memakai koma. Oke, kita lihat coba di di database keuangan di di localhost. Kita lihat ya teman-teman. Nih, coba ini kan tadinya masih ada pengeluaran. Coba kita hapus dari sini. Hapus semua. Nah, kita hapus. Hapus juga. Oke. Hapus. Nah, kita refresh ini dulu. Refresh. Nah,
Kita tunggu bentar ya teman-teman. Karena memang wifi-nya nih agak error, agak rusak sinyalnya. Jadi kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah terhapus semua. Karena di aplikasi sini datanya sudah saya hapus semua. Coba kita isi. Kita coba isi ulang. Saya running ulang dulu ya teman-teman. Saya running ulang. Oke. Nah, sebentar teman-teman. Nah, kita coba running ya. Kita isi makanan, transport. Jumlahnya misalkan kita memakai transport tuh sekitar 30.000. Oke, tanggalnya kita masukkan. Berarti pengeluaran teman-teman. Kita simpan di sini. Nah, dia masuk ke table sini. Coba kita cek di database. Kita refresh ulang. Kita lihat. Nah, bisa dilihat teman-teman, masuk ke database keuangan. Di sini nih. Transport masuk di sini. Coba kita menambah lagi ya. Kita menambah lagi. Misalkan jumlahnya 30.000. Makanan, gaji misalkan. Tanggalnya kita masukkan. Berarti pemasukan ya teman-teman. Kita simpan di sini. Masuk ya di sini table. Kita coba cek database-nya. Database kita yang sudah saya buat. Nah, masuk di sini teman-teman nih. Nih. Dan jenis kategorinya pun di sini tertera semua. Nah, jadi semua berfungsi. Dan itulah aplikasi yang saya buat teman-teman. Jika ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Nah, dari aplikasi ini nih kita bisa mengembangkan lagi, menambahkan fitur lagi teman-teman. Mau fitur apa yang kita buat, kita bisa menambah lagi teman-teman. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih juga untuk Ibu dosen, Ibu Murnawaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.